Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Husni Mufid. Terlebih dahulu saya memamerkan diri saya adalah Dr. Husni MPDI, pemimpin redaksi menaramadinah.com dan sejarawan Surabaya. Pada kali ini saya akan bahas persoalan masalah organisasi Torekot, yaitu Jatma yang barusan dideklarasikan oleh Habib Lutfi dan Faisal Zaini, Sekjen Jatma, dan tokoh ketua Jatman Kiai Halwani dan Profesor Ali Maskur Musa. Persoalan ini, dua tarekat ini merupakan tarekat yang cukup menarik untuk kita bahas. Saya sendiri punya pengalaman belajar tentang filsafat Islam di SWYN Sunan Surabaya dan pemikiran Islam di Surabaya di Pascasarjana di Sunan Ampel. PBNU mempunyai sebuah banom yang bernama Jatman yang bergerak di bidang Torekoh Al-Muktabaroh. Di NU ini membawai banyak torekot yang ada di Indonesia. Dalam perkembangannya, Torekot ini dipimpin oleh Habib Lutfi bin Yahya. Dia memimpin cukup lama Torekot ini dan namanya sangat melambung dan menjadi tokoh NU panutan pada itu saat memimpin. Bahkan beliaunya dianggap sebagai wali dan dianggap sebagai keturunan Rasulullah SAW. Tetapi dalam perkembangannya, ketika muncul isu Habib Alawi judul Nabi palsu, maka Torekot, organisasi di PBNU ini yang bernama Jatman ini, berdampak pada Habib Lutfi bin Yahya. Pada tahun 2025 ini, Habib Lutfi bin Yahya diganti oleh Kiai Halwani selaku Islamnya dan Kiai Haji Profesor Ali Maskur sebagai tarbidiannya selain dalam NU Torekot itu. Dengan istilah yang lainnya. Nah, setelah Habib Lutfi ini tidak menjabat sebagai ketua Jatman, maka beliaunya mendirikan sebuah organisasi Torekot bernama Jatma. Bedanya dengan banom NU adalah tanpa L, organisasi tanpa N ya. Organisasi yang didirikan oleh Habib Lutfi ini ada Jatma tanpa N, sedangkan banom PBNU ini pakai N, namanya Jatman. Tidak menjadikan ketua Jatman kembali Habib Lutfi ini karena ada informasi bahwa Habib Lutfi mendirikan organisasi Torekot namanya Atman yang sudah direkomendasi oleh Kemenkumham. Oleh karena itu pengurus PBNU tidak terima dan langsung dan waktu singkat
mengganti Habib Lutfi di kepengurusan Jatman. Penggantinya adalah Kiai Haji Alwani dan Profesor Ali Maskur Musa. Lewat kongres yang ke-13. Tapi rupanya Habib Lutfi tidak terima atas pergantiannya, maka dalam waktu beberapa bulan Habib Lutfi mendeklarasikan diri menjadi seorang ketua umum Jatma dengan sekjennya adalah Faisal Jain, Hilmi Faisal Jain. Ini menimbulkan kegaduhan, menimbulkan polemik yang ada di tubuh warga Nahdliyin. Ini menunjukkan bahwa warga NU telah sadar bahwa selama ini telah tertipu oleh Habib Lutfi bin Yahya. Padahal sebelumnya ada isu nasab Ba'alawi, banyak warga NU memuja dan memuji Habib Lutfi. Tapi kini sudah tidak lagi, khususnya dari para NU kultural yang tidak suka dengan keberadaan Habib Lutfi bin Yahya yang mendirikan Jatma Aswaja yang tidak ada kaitannya dengan PBNU. Barang ini kali ini pelajaran yang harus dipelajari, pelajaran yang harus diingat terus agar tidak tertipu oleh para tokoh Habib Ba'alawi. Perlu diketahui bahwa pengkhianatan dari para Habib itu bukan hanya pada zaman Habib Lutfi bin Yahya ini berkhianat kepada PBNU dan warga NU dengan mereka Jatman, tetapi zaman dulu itu sudah ada seorang Habib, yaitu Habib Abdurrahman Az-Zahir, seorang Ba'alawi yang cukup terkenal di Kesultanan Aceh. Habib ini mengaku dirinya sebagai seorang keturunan Rasulullah, padahal ya tidak. Tetapi Kesultanan Aceh mempercayai bahwa Abdurrahman Az-Zahir adalah keturunan Rasulullah. Sehingga Habib Abdurrahman Az-Zahir ini dipercaya menjadi seorang penasihat Kesultanan Aceh, yaitu waktu itu Sultan Mahmud dijadikan penasihat Aceh, kemudian dijadikan sebagai panglima perang. Dengan cara-cara yang licik, Habib Abdurrahman Az-Zahir ini mampu mengelabui Sultan Mahmud di Aceh, sehingga dia berhasil meraih jabatan sebagai penasihat. Seperti Habib Lutfi pernah menjadi penasihat Presiden Jokowi. Keberadaan Habib Abdurrahman Az-Zahir ini di Aceh itu ada sebagian ulama-ulama yang tidak percaya dengan Abdurrahman Az-Zahir, dianggap sebagai pembohong. Tetapi Sultan Mahmud yang kala itu memimpin kerajaan Aceh tetap bersikukuh untuk mempercayai Abdurrahman Az-Zahir selaku penasihat dan diutus ke Kesultanan Turki. Kemudian Abdurrahman Az-Zahir dijadikan sebagai panglima perang melawan Belanda. Tapi apa yang terjadi ketika Abdurrahman Az-Zahir menjadi panglima perang? Bukanlah kemenangan yang dimiliki,
tetapi kehancuran tentara-tentara, prajurit-prajurit Sultan Aceh banyak yang menjadi korban tembakan meriam oleh tentara Belanda dan Ronto Ireng yang dikirim ke Aceh. Memang sengaja prajurit-prajurit itu dihadapkan kepada moncong meriam dengan harapan prajurit Aceh meninggal semua, dan faktanya meninggal semua. Nah, dari sinilah akhirnya diketahui bahwa Abdurrahman Az-Zahir ini berkhianat kepada Kesultanan Aceh. Nah, ketika akan dikejar dan dibunuh, maka Abdurrahman Az-Zahir ini lari ke pihak musuh kerajaan Kesultanan Aceh, yaitu menghadap pemerintahan Belanda untuk mencari perlindungan. Dan Belanda mengucapkan terima kasih kepada Habib Abdul Az-Zahir ini yang telah berhasil menghancurkan tentara-tentara Kesultanan Aceh. Nah, orang-orang Aceh marah karena ternyata Habib Abdurrahman Az-Zahir adalah seorang pengkhianat yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Nah, pada waktu itu Sultan Aceh tidak tahu bahwa Habib Abdul Az-Zahir ini disusupkan ke dalam Sultan Aceh untuk menghancurkan Sultan Aceh, karena pada saat awal penyerbuan Sultan Aceh mengalami kekalahan. Nah, dengan masuknya Habib Abdurrahman Az-Zahir ini, maka Kesultanan Aceh semakin lama semakin lemah dan banyak prajurit yang meninggal. Mengetahui bahwa Habib Abdurrahman Az-Zahir itu sebagai pengkhianat dan akan dibunuh oleh para panglima Kesultanan Aceh, maka Habib Abdurrahman Az-Zahir melarikan diri, meninggalkan Aceh dan mendapat pertolongan dari pemerintah Hindia Belanda, dipulangkan ke Mekah dan mendapat gaji selama hidup. Ini menunjukkan bahwa Habib Abdul Az-Zahir ini adalah seorang pengkhianat. Dan ini pula sekarang di tubuh NU ini ada seorang yang bernama Habib Lutfi bin Yahya yang sudah beberapa tahun menjadi pengurus PBNU sejak tahun 1980-an dan kemudian menjadi OSM-nya Jatman selama beberapa tahun, sekitar 20 tahun. Kemudian keluar mendirikan Jatma. Ini menunjukkan antara Habib Abdurrahman Az-Zahir dengan Habib Lutfi bin Yahya tidak jauh berbeda. Boleh dikatakan sebagai pengkhianat. Kenapa? Kalau tidak dikatakan pengkhianat, ya setelah tidak menjadi ketua umum Jatman, ya mandek Pandito saja. Karena apa? Karena dengan mandek Pandito lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, maka namanya akan semakin baik dan tidak dicap pengkhianat oleh warga Nahdliyin. Nah, dengan mendirikan dan mendeklarasikan Jatma, Habib Lutfi bersama Faisal Jain, ini banyak warga NU yang menyatakan diri sebagai pengkhianat terhadap NU dan PBNU. Walaupun dalam undang-undang itu setiap warga negara berhak mendirikan perserikatan, mendirikan organisasi. Hal ini pun juga tidak jauh berbeda dengan Habib Utsman bin Yahya. Sebelum beliau menjadi mufti,
Mereka berteman dengan para kiai Nusantara, para tarekot Nusantara, dan mengaku dirinya sebagai cucu Rasulullah. Nah, melihat hal ini maka Belanda mengajak Habib Usman bin Yahya untuk menjadi mufti Batavia. Sementara Belanda sebelum mengajak Kiai Haji Imam Nawawi Al-Bantani untuk menjadi mufti, tapi ditolak. Nah, sebelum ditangkap, Kiai Haji Nawawi Al-Bantani pergi ke Mekah untuk menghindari penangkapan dari Belanda. Akhirnya posisi mufti Batavia adalah diduduki oleh Habib Usman bin Yahya. Sementara Kiai Nawawi Al-Bantani yang sejaman dengan Habib Usman bin Yahya menolak untuk menjadikan dijakan mufti maupun wakil mufti, karena tahu bahwa ada upaya-upaya lirik dari pemerintahan Belanda, dan Kiai Nawawi Al-Bantani tahu bahwa Habib Usman bin Yahya dimanfaatkan oleh Belanda dan Habib Usman bin Yahya bukan keturunan Rasul. Faktanya memang benar. Akhirnya apa? Habib Usman bin Yahya diawali membuat kitab, tapi kitab-kitab yang dikarang adalah menyerang ajaran-ajaran kiai, menyesatkan organisasi Torekot, menyesatkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para kiai, bahkan memfatwa menghalalkan untuk membunuh para pemberontak yang berdiri pada dari kiai. Ini menunjukkan bahwa Habib Usman bin Yahya telah berkhianat terhadap bangsa Indonesia. Dengan demikian, pada masa Kesultanan Aceh ada pengkhianat yang bernama Habib Usman, Habib Abdurrahman Az-Zahir, dan pada masa pemerintahan Belanda di Batavia ada seorang Habib yang berkhianat kepada rakyat Jawa, rakyat Banten. Dan sekarang ini banyak warga NU menganggap Habib Lutfi bin Yahya telah berkhianat kepada PBNU dengan mendirikan organisasi Jatma. Bagi saya sebagai seorang sejarawan yang belajar sejarah Islam, sudah tahu bahwa gerakan-gerakan para Habib itu banyak tidak menguntungkan bagi para kiai Nusantara, bagi bangsa Indonesia, karena sudah berkali-kali melakukan pengkhianatan. Hanya saja di kalangan pengurus PBNU masih ada sebagian yang mengakui bahwa Habib Lutfi bin Yahya itu masih keturunan Rasulullah. Juga para Habib Ba'alawi itu dianggap sebagai keturunan Rasulullah. Di antaranya yang masih mengakui itu adalah Ketua Rois Am Kiai Haji Taul Ahyan, bahwa Ba'alawi yang adalah keturunan Rasulullah. Juga Gus Baha tetap mengakui Habib Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah. Perlu diketahui bahwa gerakan-gerakan Habib ini bukan hanya di tubuh NU, tetapi di syarikat Islam, syarikat dagang Islam. Habib Usman bin Yahya dan Habib yang lain telah menghancurkan syarikat dagang Islam dan syarikat Islam. Hingga kini syarikat Islam tidak berjaya lagi seperti masa lalu saat dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Begitu juga
Syarikat Dagang Islam yang dipimpin oleh Haji Samanhudi telah hilang gerakannya, hanya tinggal nama. Ya, hal ini tidak lepas kesalahan Kiai Haji Samanhudi yang menggandeng Habib Utsman bin Yahya dalam setiap acara. Dan Habib Utsman bin Yahya ditunjuk sebagai seorang Habib untuk berbicara di depan seluruh anggota Syarikat Dagang Islam. Apa yang terjadi selanjutnya? Syarikat Dagang Islam hilang tinggal nama. Demikian juga Syarikat Islam pun penasihatnya juga dari Pak Alawi. Akhirnya apa yang terjadi? Syarikat Islam hanya tinggal nama. Kini Habib Pak Alawi masuk dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Padahal sejak berdirinya hingga tahun 1970 tidak ada satupun pengurus, tidak ada satupun Habib Pak Alawi yang jadi pengurus. Baru tahun 1980-an Habib Lutfi bin Yahya mulai menjadi pengurus PBNU. Kemudian pada masa sekarang ini, pada pemerintahan Vidya Haji Yahya Stakuf dan Rosam Haji Mutawal Akhyar, ada 9 orang Habib Pak Alawi masuk dalam kepung PBNU. Ini sebenarnya kalau dalam analisis sejarah bahwa para Habib Pak Alawi ini memang setelah memasuki Syarikat Islam, Syarikat Dagang Islam, Partai Syarikat Islam, dan organisasi ini runtuh, maka dia memasuki organisasi Nahdlatul Ulama. Dan sebenarnya masuknya Habib di tubuh PBNU sebenarnya mendapat dampak yang kurang baik. Hal ini sudah terbukti bahwa Habib Lutfi mendirikan Jatbah, menyatakan diri keluar dari PBNU. Ini menunjukkan bahwa ketika Habib Pak Alawi berada di PBNU ini bukanlah untuk membesarkan PBNU, tapi melakukan perongrongan secara halus. Nah, sekarang ini sudah terbukti nyata Allah telah membuka tabir aib siapa sebenarnya Habib Lutfi yang dipuji-puji sebagai seorang wali dan sebagai seorang ketua sufi dunia. Tapi sekarang kondisinya mengalami kehancuran kewibawaan. Allah lah yang membuka tabir ini, mengingat sebagian pengurus PBNU masih menganggap Pak Alawi adalah keturunan, padahal ya tidak, tetapi keturunan Antek Belanda, dan tes DNA sebagai keturunan Yahudi Ashkenazi. Bila diurut dari sejarah yang lalu, memang Raja Sulaiman, kalau orang barat menyatakan Solomon ini pernah mengirim Yahudi Ashkenazi ke daerah Yaman Selatan, yaitu di daerah Hadramaut, untuk dipekerjakan sebagai penambang emas dan perak. Nah, penambang emas dan perak itu kemudian dikirim ke kerajaan yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Makanya pada zaman itu bahwa kerajaan Nabi Sulaiman adalah kerajaan yang terkaya di dunia. Nah, Yahudi Ashkenazi kemudian dalam perkembangannya masih tetap berada di Hadramaut. Oleh Belanda kemudian dibawa ke Indonesia dengan label sebagai cucu Rasulullah untuk menaklukkan bangsa Jawa, bangsa Indonesia dengan cara-cara pendekatan agama. Dan perlu diketahui bahwa Al-Mujahid Muhajir
ini sebenarnya tidak pernah tinggal di Hadramaut. Ini buktinya adalah makam beliau adalah di daerah Irak. Dan cucu-cucu Rasulullah itu tidak pernah ke Hadramaut. Hadramaut itu posisinya adalah di Yaman Selatan. Yang benar, cucu Rasulullah itu adalah pergi ke Yaman Utara, dan bukti-bukti sekarang masih ada di sana banyak makam-makam keturunan Rasulullah. Dan di Yaman Utara itu ada namanya suku Khouti, itu masih keturunan